Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2221-2223. Itu hanya paviliun Wang Tian. Miao Han langsung berkata dengan nada dingin, memangnya kenapa kalau kita berperang dengan mereka? Kata-kata ini membuat Guke dan Gu Chan berkonsentrasi. Mereka berasal dari Sekte Tianxuan, sekte yang tidak takut pada apapun. Tetapi, Miao Han hanya dari istana surgawi di alam Tiangeng. Perbedaannya dengan paviliun Wang Tian bagaikan langit dan bumi. Lingki kemungkinan besar terjebak oleh orang-orang kuat paviliun Wang Tian. Jika Anda ingin menyelamatkan Lingki, Anda sebenarnya harus berperang dengan paviliun Wang Tian. Terlebih lagi, Guke dan para pengikutnya menerima kabar bahwa Bai Xuan dari paviliun Wang Tian ingin menikahi Lingki dan melangsungkan pernikahan di jalan berbintang kuno ini sehingga para pria kuat dari seluruh kerajaan dapat menyaksikan acara akbar ini bersama-sama. Identitas Bai Xuan sangatlah istimewa. Dia adalah putra asli dari seberang lautan. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat dan berbakat secara alami. Konon, Master Paviliun Wang Tian yang lama tidak muncul selama bertahun-tahun ini, dan dia bermaksud menjadikan Bai Xuan sebagai Master Paviliun berikutnya. Paviliun Wang Tian sangat mementingkan pernikahannya. Siapa yang berani menghentikannya? Bukan hanya Paviliun Wang Tian, tetapi juga Paviliun Ming. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal dan memusnahkan kekuatan mereka dari dunia ini. Kata Miao Han lagi. Hal ini membuat ekspresi Guke dan Gu Chan semakin berubah. Ming, menakutkan dan kuat. Sekte Tianxuan pernah menjadi sekte terbesar di dunia, dan tidak akan pernah menganggap serius paviliun Ming atau Wang Tian. Namun bagi Guke dan Gu Chan, situasinya berbeda. Mereka hanyalah murid sekte Tianxuan, bukan tetua, juga bukan putra tetua tertinggi, jadi sumber daya yang bisa mereka dapatkan pada akhirnya terbatas. Berdasarkan kekuatan mereka bukanlah tandingan paviliun Wang Tian dan Ming. Miao Han ini seharusnya lebih buruk dari mereka, namun dia malah mengucapkan kata-kata yang mengejutkan seperti itu. Peri Miao Han, kamu, warisan siapa yang kamu dapatkan? Tanya Guke. Wow, ekspresi Miao Han tiba-tiba menjadi cerah dan dia menatap Guke, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergerak dan pergi. Dia akan pergi ke wilayah Tianxuanmen berikutnya. Dia ingin mengerahkan seluruh sekte Tianxuan untuk menemukan keberadaan Lingki. Dia adalah wanita yang sangat kamu cintai. Jika dia dalam bahaya atau menikah dengan Bai Xuan, kamu pasti akan sangat sedih, bukan? Kata Miao Han, dengan bayangan Lin Yan di benaknya. Kematian Lin Yan membuat Miao Han patah hati. Kau masih berutang duit padaku, bagaimana mungkin kau bisa mati? Pikir Miao Han dalam hati. Tetapi bagaimanapun juga dia harus menerima kenyataan ini. Semakin kuat dirinya sekarang, semakin Miao Han mengerti bahwa, menurut apa yang dijelaskan semua orang, karena Lin Yan telah memadatkan darah dan esensinya untuk melawan Ming, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup lagi. Ini kematian total. Setelah Miao Han pergi, Guke dan Gu Chan menghela nafas sedikit dan kemudian saling memandang. Dia mengatakan bahwa warisan yang diperolehnya terkait dengan Sekte Tianxuan kita. Kata Gu Chan. Dahulu Sekte Tianxuan dikenal sebagai sekte terbesar di dunia. Jika warisannya berasal dari zaman kuno itu, bahkan jika itu hanya sedikit berhubungan dengan Sekte Tianxuan, maka warisan ini akan sangat kuat selamanya. Kata Guke. Ini Tianxuanmen. Di masa lalu, bahkan hanya satu murid di Sekte Tianxuan sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia. Penatua manapun sudah cukup untuk membuat uang. Kekuatan seperti Tiange dan Ming hampir tidak dapat bernapas. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak kekuatan yang mengalami kemunduran. Bahkan Sekte Tianxuan tidak terkecuali. Karena kita tidak bisa menahan orang seperti itu di Tianxuanmen, aku sangat berharap akan ada jenius lain yang muncul kali ini. Guke melihat keluar paviliun bintang, dengan harapan di matanya. Orang-orang kuat dari domain langit berbintang kuno memblokir area ini, yang membuat Guke dan yang lainnya marah. Tetapi Guke dan lainnya tidak dapat menghentikannya. Lagi pula, domain langit berbintang kuno tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Terlebih lagi, ini juga merupakan kesempatan bagi Guke dan yang lainnya untuk menguji kekuatan para praktisi yang datang ke sini. Jika mereka tidak bisa datang ke sini,
maka orang-orang ini tidak layak menjadi murid sekte Tianxuan mereka. Ledakan. Pada saat ini, di pegunungan di luar paviliun bintang, suara gemuruh terdengar. Lin Yan, bersama Zhen San dan yang lainnya, menghindari semua bahaya dan terus mendekati paviliun bintang. Hal ini juga memberi Zhen San, Ali, dan yang lainnya secercah harapan. Namun, pada saat ini, langkah kaki Zhen San tiba-tiba terhenti. Di area ini, terdapat genangan darah. Darah itu belum mengering dan jelas bahwa darah itu telah menetes di sini belum lama ini. Yang paling penting adalah nafas ini sangat familiar. Xiaolan. Wajah Ali langsung pucat. Ini napas Xiaolan. Dia juga datang ke jalan kuno berbintang ini dan datang ke sini. Apakah dia terluka? Kata Ali, wajahnya penuh kecemasan. Itu memang auranya, kata Zhen San. Orang lain juga sangat merasakannya. Ali dan Yulan tumbuh bersama dan memiliki persahabatan yang erat. Melihat saudara perempuannya terluka parah, Ali tampak bimbang. Dia mengerti bahwa jika dia mengikuti Lin Yan, dia mungkin akan memasuki paviliun bintang. Begitu dia pergi mencari Yulan, konsekuensinya akan. Ayo pergi. Dia seharusnya tidak pergi jauh. Kata Lin Yan. Mendengar Lin Yan mengatakan ini, Ali tertegun, dan kemudian ekspresi rasa terima kasih yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Ledakan. Terdengar suara gemuruh di depan. Lu Qingce, kau tidak layak menjadi seorang kultivator manusia dari benua Tianxuan. Seorang wanita berteriak sambil menatap pria itu. Yulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau hanya kurang beruntung, kata Lu Qingce. Matanya sama sekali tidak jernih. Matanya dipenuhi dengan keserakahan, dan dia berharap bisa mengeksekusi Yulan saat itu juga. Sekalipun aku mati, aku tidak akan menuruti perintahmu. Kata Yulan. Mati. Kalau begitu cepatlah mati. Jika kamu mati, kamu tidak akan melawan lagi, dan akan lebih menyenangkan untuk bermain denganmu, kata Lu Qingce. Binatang buas. Tubuh Yulan bergetar karena marah, lalu darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Ledakan. Pada saat ini, Lu Qingce meledakkan Yuan Li-nya dan segera menyerang. Wajah Yulan sepucat kertas, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia memegang pedang di tangannya dan memadatkan energi pedang, ingin menghancurkan tubuhnya dengan satu pedang, sama sekali tidak meninggalkan jejak. Namun kekuatan dan tekanan Lu Qingce terlalu kuat. Biarkan energi pedang Yulan hancur secara langsung. Jika kau ingin mati, kau harus menunggu sampai aku bosan padamu. Kata Lu Qingce. Xiaolan. Namun pada saat ini, Ali, Zhen San, Lin Yan dan yang lainnya datang. Zhen San bahkan mengayunkan senjata di tangannya, yang mendarat tepat di depan Lu Qingce, menahan kekuatannya. Ali. Yulan tampak gembira saat melihat Ali, tetapi kemudian tatapannya berubah. Ali, pergilah, kau bukan tandingannya, orang ini. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini, wah, adik-adik, kau lebih sesuai dengan seleraku. Kata Lu Qingce. Dengan pemikiran ini, kekuatan Lu Qingce menjadi semakin gila. Saat Lu Qingce menyerang, tinju Lin Yan tiba-tiba meledak. Wah, ketika dua kekuatan itu bertabrakan, mulut Lu Qingce tiba-tiba berkedut, ekspresinya berubah, dan lengannya benar-benar hancur. Kemudian tatapan tajam melintas di mata jernih Lu Qing. Dia melirik Lin Yan dan berbalik untuk pergi. Namun Lin Yan tiba-tiba menunjuk dan langsung menciptakan rune, langsung menghalangi jalan Lu Qingce, di mana orang-orang yang mengikutimu itu. Hal ini membuat Zhen San, Ali dan lainnya penasaran. Mereka, dibunuh olehnya. Dia membunuh orang-orang itu, kata Yulan. Zhen San, Ali dan yang lainnya tiba-tiba terkejut, menatap mata Lu Qingce yang dipenuhi dengan keheranan, yang membuat mereka sedikit tidak percaya. Jalannya sudah jelas, mengapa harus membunuh orang-orang itu? Benar saja. Namun, Lin Yan berkata dalam hati, lalu ia meledakkan kekuatan itu, langsung mengubahnya menjadi pedang panjang, lalu menebasnya dengan ganas. Pedang ini akan melenyapkan Lu Qingce sepenuhnya. Beraninya kau, Lu Qingce berteriak dengan marah, dan kekuatan dalam tubuhnya hendak keluar. Tapi pedang Lin Yan terlalu cepat. Sebelum kekuatannya bisa dipadatkan, pedang Lin Yan mendarat padanya. Wah, saat suara pedang terdengar, seluruh tubuh Lu Qingce hancur total. Aura setan kemudian melayang di udara.
Suara mendesing. Lin Yan melepaskan api samadhi sejati yang langsung melekat pada energi jahat dan langsung membakarnya. Energi iblis. Bahkan Lu Qingce memiliki energi iblis di tubuhnya. Zhen San, Ali dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan serius di mata mereka. Di benua Tianxuan saat ini, banyak kultivator iblis yang tiba-tiba lahir di era ini. Kultivator iblis muncul di ras manusia, ras iblis, ras binatang, Del. Awalnya, kecuali Sekte Tianxuan, kekuatan lain tidak peduli dengan masalah ini. Tampaknya ada semakin banyak praktisi dari klan iblis. Terlebih lagi, ia mengintai di sampingku. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya dirasuki setan ketika jalan yang jelas ini datang kepada saya. Bukan hanya dia, energi iblis dalam tubuh Liu Tong, bahkan lebih banyak lagi. Kata Lin Yan, dia tidak membunuh Liu Tong, tetapi energi iblis dalam tubuhnya bahkan lebih murni, yang seolah-olah merupakan hasil dari ditutupi oleh pola sihir. Lin Yan diam-diam mengembunkan napas di dalam tubuhnya, yang sama sekali tidak dapat dideteksi oleh Liu Tong. Lin Yan ingin melihat siapa yang mengubah Liu Tong menjadi iblis. Energi jahat ini, seperti gas beracun, terus menyebar. Jika sumbernya tidak ditemukan, lebih banyak praktisi akan berubah menjadi setan. Ledakan. Tepat saat Lin Yan selesai berbicara, serangkaian sosok tiba-tiba muncul. Bunuh. Mereka adalah para kultivator dari domain langit berbintang kuno. Mereka melepaskan kekuatan spiritual mereka dan membombardir mereka, menyebabkan Zhen San, Ali, dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka baru saja membersihkan jalan, dan sekarang para kultivator dari domain langit berbintang kuno ini muncul. Ledakan. Namun saat menghadapi para praktisi ini, Lin Yan justru melepaskan api dan langsung membakar mereka. Hampir seketika, para penggarap dari wilayah langit berbintang kuno ini hancur total menjadi abu. Ayo pergi, kata Lin Yan. Siapa dia? Yulan tampak sedikit linglung dan menatap Ali. Ali mengerutkan kening. Lin Yan, dia baru saja bertemu dengannya. Akan tetapi, di bawah serangan cepat Lin Yan, terlalu banyak kultivator dari domain langit berbintang kuno yang terbunuh. Sekarang sudah terungkap, teruslah membunuh, kata Lin Yan. Bang bang bang, sepanjang jalan, setidaknya puluhan ribu kultivator dari domain langit berbintang kuno tewas di tangan Lin Yan. Tidak hanya manusia, tetapi lebih banyak lagi kultivator klan bintang dari domain langit berbintang kuno. Ini juga merupakan ras yang sangat kuat di domain langit berbintang kuno. Yan Lin. Petik 2. Pembunuhan semacam ini juga menyebabkan kemarahan orang-orang kuat di domain langit berbintang kuno, tetapi ketika mereka hendak mengambil tindakan, Lin Yan dan yang lainnya telah tiba di paviliun bintang. Akhirnya kita sampai di sini. Ali menunjukkan ekspresi gembira. Apakah kamu di sini untuk menukar batu hitam? Ketika semua orang tiba di sini, seorang kultivator dari Sekte Tianxuan segera datang dan berkata, "Kami tidak bertukar, tetapi menawarkan Xuanxi, dan kami hanya berharap Sekte Xuanyun dapat kembali ke Sekte Tianxuan." Ali berkata, "Dan, aku juga berharap untuk bergabung dengan Sekte Tianxuan dan menjadi murid Sekte Tianxuan." Petik 2. Sekte Xuanyun. Mendengar ini, seorang kultivator dari Sekte Tianxuan mengerutkan kening. "Aku tidak bisa mengendalikan masalah seperti itu, tapi, jika kamu ingin menjadi murid Sekte Tianxuan kami, kamu harus melewati formasi elemen api ini, dan kamu memerlukan persetujuan dari kedua pamanmu, Gu Ke dan Gu Chan." Petik 2. Ali mengangguk. Dia paham aturannya, lalu matanya tertuju pada formasi di depannya. Kekuatan api dalam formasi ini kuat, tetapi Ali tetap melangkah langsung ke dalamnya. Gu Ke, Gu Chan. Sedangkan untuk Lin Yan, dia sedang berkonsentrasi. Kalau hanya namanya saja yang sama, tidak apa-apa, tapi kedua nama ini sebenarnya sama. Sepertinya itu benar-benar mereka. Mereka sebenarnya dari Sekte Tianxuan, kata Lin Yan. Saat itu, para kultivator dari domain langit berbintang kuno datang ke alam Tiangeng, dan Gu Ke, Gu Chan, dan yang lainnya juga mengikuti, mengatakan bahwa mereka ingin melindungi umat manusia di alam Tiangeng. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Hu Chen, dan kemudian mereka ingin membawa mereka pergi. Lin Yan membunuh Hu Chen dan semua kultivator dari domain langit berbintang kuno, dan Gu Ke serta Gu Chan pergi dengan senyum masam. Mereka bahkan memberi Lin Yan Liontin Giok.
Mereka mengatakan bahwa dengan liontin giok ini, Lin Yan dapat bergabung dengan sekte mereka. Lin Yan tidak peduli tentang ini. Sekarang, tanpa diduga, sekte yang mereka bicarakan adalah sekte Tianxuan. Wus, seperti yang diingat Lin Yan, api di arah elemen api di depannya merasuki tubuh Ali, langsung membuat tubuh Ali gemetar. Ali sama sekali tidak tahan dengan kekuatan arai elemen api. Namun, dia bersikeras dengan putus asa dan ingin pergi. Ali, kembalilah. Zhen San tidak tahan lagi. Jika Ali terus seperti ini, dia mungkin akan mati di sini. Bas, Lin Yan menggerakkan jarinya, dan segera api dalam formasi elemen api meninggalkan tubuh Ali. Dengan api surgawi di tubuhnya, dia bisa mengendalikan banyak api di dunia. Jika dia mengendalikan semua 24 api surgawi, dia bisa mengendalikan semua api di dunia. Meskipun Lin Yan hanya mengendalikan 6, tidak sulit untuk membuat api di sini meninggalkan tubuh Ali. Bahkan jika formasi elemen api ini dipenuhi dengan aura Yuanli. Petik 2. Melihat pemandangan ini, para praktisi sekte Tianxuan tercengang. Formasi elemen api secara pribadi dipadatkan oleh seorang tetua dari sekte Tianxuan mereka, dan sangat sedikit praktisi yang dapat melewatinya. Bagaimana dengan mengendalikannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Tapi sekarang, Lin Yan dapat mengendalikannya di luar formasi. Aku tidak melewatinya. Ali langsung putus asa. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi sekte Xuanyun untuk bertahan hidup. Meskipun sekte Qianyuan dan pasukan lainnya hancur, ada lebih dari sekadar pasukan ini yang ingin membunuh mereka. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte Tianxuan, sekte Xuanyun akan tetap hancur. Apakah kamu sangat ingin bergabung dengan sekte Tianxuan? Aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Lin Yan. Kamu, petik 2, itulah sekte Tianxuan, Yanlin, aku akui kau sangat kuat, tapi, kekuatan spiritual yang kau tunjukkan berasal dari alam Tiangeng. Kau tidak tahu apa arti sekte Tianxuan bagi benua Tianxuan. Bagaimana kau, orang luar, bisa membuat Ali bergabung dengan sekte Tianxuan? Petik 2. Tiba-tiba, Yulan berbicara. Para praktisi sekte Tianxuan juga mengerutkan kening. Lin Yan seperti ini, seolah-olah sekte Tianxuan dibuka oleh keluarganya. Kau benar-benar berpikir kau orang hebat. Dengan kemampuanmu, kau pikir sekte Tianxuan bisa menerimanya sebagai murid. Itu konyol. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Ada lebih banyak kultivator selain Lin Yan dan lainnya yang bisa datang ke sini. Selain mereka, banyak juga praktisi yang datang ke sini. Ketika suara itu diucapkan, ekspresi Ali dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dan Yuan, kata Ali, tidak menyangka, kan? Sambil menatap Ali, pria itu tersenyum dingin. Tianxuan Men memang di sini untuk merekrut murid, tapi, kau datang agak terlambat. Sekarang kabarnya hanya ada 2 tempat tersisa, dan kita semua telah lulus penilaian formasi elemen api. Li Sishi, apakah kau pikir kau bisa bersaing dengan kami? Bum bum bum. Begitu San Yuan selesai berbicara, seorang kultivator berdiri. Mereka semua adalah para jenius yang memiliki reputasi cukup besar di benua Tianxuan. Dan sekarang hanya tersisa 2 tempat, haruskah kita bersaing dengan mereka? Ali pikir dia tidak mempunyai peluang menang. Saat berikutnya, dia hanya bisa memfokuskan matanya pada Lin Yan. Jika aku bilang kau bisa memasuki gerbang Tianxuan, maka kau bisa masuk. Kata Lin Yan. Ini konyol. Kamu adalah seorang kultivator dari alam Tiangeng, dan kamu berasal dari tempat yang sangat lemah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua kekuatan di dunia ini sama dengan sekte-sekte lemah di alam Tiangeng? Kata San Yuan dingin. Biar aku beri pelajaran pada anak ini supaya dia bisa menghadapi kenyataan. Tiba-tiba seseorang berdiri. Di antara orang-orang ini, ada banyak praktisi yang menginginkan warisan sekte Xuanyun. Tentu saja mereka memiliki niat membunuh terhadap Ali dan orang lain. Oleh karena itu, apa yang paling tidak mereka inginkan adalah melihat Ali memasuki gerbang Tianxuan. Sekarang, saya tidak menyangka bahwa Ali dan teman-temannya telah mengatasi begitu banyak rintangan dan datang ke sini. Melihat Lin Yan, mereka mencibir dan menyerang. Memberi pelajaran pada Lin Yan tidak ada hubungannya dengan warisan sekte Xuanyun. Mereka hanya merasa bahwa Lin Yan terlalu sombong dan mereka tidak tahan lagi. Ledakan-ledakan. Saat pria ini bergerak, aliran energi dahsyat tiba-tiba meraung dan langsung menghampiri Lin Yan.
Ini adalah Yuan Li, yang tampaknya lebih tangguh di bawah kendalinya. Hancurkan, teriak Lin Yan dingin, dan sebuah kekuatan terbentuk dalam sekejap, langsung menghancurkan Yuan Li. Bahkan kekuatan yang dihasilkan oleh kata-kata yang diucapkan Lin Yan membentuk sinar cahaya, yang tiba-tiba menusuk ke arah lawan. Bang! Terdengar suara, lelaki itu langsung terpental, menyemburkan darah, dan menatap Lin Yan dengan heran. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyangka akan kalah. Dan itu sangat cepat. Apakah ada orang muda dan kuat seperti itu di alam Tiangeng? Itu adalah tanah yang tandus. Meskipun era besar akan segera tiba dan daerah itu ditakdirkan untuk menjadi kuat, ini hanyalah permulaan. Seharusnya tidak ada kultivator setingkat kaisar kuno. Mengapa Lin Yan yang ada di depannya bisa mencapainya? Auramu adalah aura seorang kultivator di kehidupan ini. Kenapa? Sambil menatap Lin Yan, dia bingung. Praktisi lainnya juga bingung. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. San Yuan berdiri dan berkata, "Jika kalian benar-benar ingin bertarung, majulah semuanya," kata Lin Yan sambil menyapukan pandangannya ke arah orang-orang ini. "Dasar orang sombong, tahukah kamu siapa kami? Kami adalah para jenius benua Tianxuan ini, kata San Yuan. Pertarungan satu lawan satu mereka sudah merupakan aib bagi reputasi mereka. Bagaimanapun, para jenius benua Tianxuan meremehkan untuk bertarung dengan para kultivator alam Tiangeng. Sekarang, Lin Yan benar-benar mengatakan bahwa mereka semua harus menyerang. Ini hanya mempermalukan mereka. Aku tidak peduli siapa kalian, apakah kalian jenius atau tidak, kalian semua bersatu, dan akan cukup baik jika kalian dapat menahan 3 gerakanku," kata Lin Yan. Gol. Mendengar kata-kata Lin Yan, Yulan menelan ludah lagi, menatap Ali dan berkata, "Ali, katakan padaku dengan jujur, dia, otaknya. Semuanya, ini adalah paviliun bintang, bukan medan perang untuk dendam pribadi kalian." Pada saat ini, para praktisi sekte Tianxuan berteriak. Setelah suara itu jatuh, orang-orang ini menyebarkan kekuatan di tubuh mereka. San Yuan dan yang lainnya mencibir dan menatap Lin Yan dengan sedikit kedinginan di mata mereka. "Hari ini, jika tidak ada di sini," kata San Yuan. "Jika tidak ada di sini, kamu pasti sudah mati sejak awal," kata Lin Yan. Kekuatan orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan Jong Hyun dan yang lainnya. Jika Lin Yan menginjak orang-orang seperti itu, dia mungkin akan menghancurkan 2 dari mereka sampai mati. Tidak. Apa-apa jika mereka hanya menargetkan dirinya sendiri. Orang-orang ini sebenarnya juga menargetkan ahli. Entah mengapa, di tanah yang kacau itu, ketika sosok itu meminta Lin Yan untuk membantu ahli, Lin Yan merasakan keinginan untuk melindungi ahli. Mungkin, sosok itu terkait dengan leluhur ahli. Singkatnya, karena dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun menggertak Suan Yunmen. Aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkan si Shi Li memasuki Tianxuanmen," kata San Yuan. Para praktisi lainnya juga menatap ke arah mereka, tampak seperti sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Bahkan Ali, Yulan, dan yang lainnya sedang melihat ke arah Lin Yan. Bas! Di bawah tatapan mereka, Lin Yan tersenyum, lalu sebuah cahaya menyala di tangannya, dan kemudian sebuah liontin giok muncul. Liontin giok itu berwarna hijau seluruhnya, dan tampak sedikit misterius. "Ini seharusnya memungkinkan Ali untuk memasuki sekte Tianxuan, bukan?" kata Lin Yan. Yulan, Ali, Zhen San dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa ini? Hanya dengan mengeluarkan liontin giok, Ali dapat memasuki sekte Tianxuan. Bagaimana ini mungkin? Sekte Tianxuan? Keberadaan macam apa itu? Menurut Lin Yan, ini adalah liontin giok sekte Tianxuan kita. Siapapun yang memegang liontin giok ini dapat menjadi murid sekte Tianxuan. Ketika praktisi sekte Tianxuan melihat liontin giok itu, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yan benar-benar memilikinya. Apa? Setelah mendengar ini, Ali dan yang lainnya terkejut. San Yuan dan yang lainnya juga membelalakkan mata mereka. Bagaimana mungkin Lin Yan memiliki liontin giok yang begitu berharga? Bukankah dia seorang praktisi dari alam Tiangeng? "Yan Lin, apakah kamu pernah ke benua Tianxuan?" Ali berjalan mendekat dan bertanya. "Mungkinkah Lin Yan memiliki hubungan dengan Tianxuanmen?" "Tidak," kata Lin Yan. Ini membuat para praktisi sekte Tianxuan juga terkejut.
Mungkinkah ini Liontin Giok palsu? Palsu, pasti palsu. Bagaimana mungkin seorang pria yang belum pernah memasuki benua Tianxuan memiliki Liontin Giok Sekte Tianxuan? Meskipun itu bukan palsu, orang ini pasti mengambilnya dari suatu tempat. Mungkin, dia mencurinya. San Yuan langsung berteriak. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Lin Yan bisa memiliki Liontin Giok seperti itu. Ini, kultivator Sekte Tianxuan juga bingung. Gu Kei, Gu Chan, karena kalian di sini, keluarlah dan lihat Liontin Giokku untuk melihat apakah itu asli atau palsu. Kata Lin Yan.